Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Bersyukur kita ada di hari Sabtu ini dalam keadaan yang baik. Kita sudah mengalami pertolongan Tuhan dari hari Senin sampai pada hari ini. Sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami mengucap syukur untuk segala berkat kemurahan-Mu. Tuhan sudah menolong kami sampai pada saat ini. Kuasa dan kekuatan-Mu yang telah memampukan kami. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapilah kami Roh Kudus supaya kami mengerti dan mentaati akan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-8 sampai 9. Tertulis demikian. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Saudara yang dikasih Tuhan, pada umumnya banyak orang yang melakukan hal-hal positif di hari Sabtu. Tapi tidak sedikit juga yang melakukan hal-hal yang negatif. Misalnya saja, minum minuman keras, pergi ke nightclub, dan melakukan hal-hal yang tidak pantas. Hari Sabtu, khususnya Sabtu malam, seringkali menciptakan situasi di mana orang merasa harus ikut arus kelompoknya, di mana hal ini kemudian bisa membawa kepada hal-hal yang tidak benar. Misalnya saja mabuk-mabukan dan penggunaan obat-obat terlarang. Tapi di awal tahun 2026 ini, ada sebuah tren positif di mana semakin banyak Gen Z yang menghindari alkohol sama sekali. Mereka juga menghindari obat-obatan yang terlarang. Kita semua perlu untuk selalu sadar dan berjaga-jaga dalam setiap hari. Hari apapun, jangan sampai kita lengah sehingga kita tidak jatuh ke dalam kesalahan, dosa dan pelanggaran. Dalam 1 Petrus 5 ayat 8-9 ini tertulis, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Surat 1 Petrus ini dituliskan kepada orang-orang percaya di Asia Kecil yang sedang mengalami aniaya, mengalami berbagai tekanan secara sosial, karena iman mereka kepada Tuhan. Ada banyak orang yang memusuhi mereka, tidak suka kepada mereka. Sekalipun mereka tidak berbuat kriminal, tidak melakukan yang jahat, tapi mereka tidak disukai hanya gara-gara iman mereka kepada Tuhan Yesus. Dalam konteks keadaan yang demikian, Rasul Petrus memberikan nasihat firman Tuhan supaya mereka tetap sadar dan berjaga-jaga, supaya mereka tidak kalah dalam peperangan rohani. Perintah sadarlah di sini menunjukkan sebuah perintah supaya setiap orang percaya menjaga hati dan pikirannya supaya tetap tenang, tidak mabuk oleh kekhawatiran duniawi, ataupun tidak hanyut dalam kesenangan-kesenangan yang ada. Dan seperti seorang penjaga di malam hari yang tidak boleh tertidur dan melihat kalau ada ancaman musuh, mereka diingatkan untuk berjaga-jaga secara rohani, agar setiap serangan iblis tidak akan mengalahkan mereka. Iblis seringkali menggunakan penderitaan ataupun kenyamanan untuk membuat manusia jatuh ke dalam dosa. Iblis seringkali mencari waktu yang tepat untuk menjatuhkan kita ke dalam dosa dan pelanggaran. Dan itu sebabnya kita perlu untuk selalu sadar dan berjaga-jaga. Raja Daud terjatuh ke dalam dosa ketika dia sedang tidak berada dalam peperangan.
ketika dia lagi bersantai-santai di istananya, dia melihat Batseba, dan disitulah dia terjatuh ke dalam dosa. Hari Sabtu menjadi hari di mana banyak orang tidak bekerja, hari istirahat dari segala aktivitas. Dan di momen seperti ini justru kita harus berjaga-jaga secara rohani. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kembali kita ingat firman Tuhan yang sudah kita dengar untuk selalu sadar dan berjaga-jaga. Melawan iblis dengan iman yang teguh, dan sadari bahwa ada juga orang-orang lain, sesama saudara seiman yang juga sedang berjuang dalam berbagai kondisi mereka yang sulit. Tetap kuat di dalam Tuhan dan melekat kepadanya, berdiri di atas kebenaran firman-Nya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Di hari Sabtu ini ketika kami sebagian besar mengalami libur, beristirahat dari pekerjaan, tolong kami supaya kami tidak lengah, tapi selalu sadar dan berjaga-jaga dalam segala keadaan, sehingga kami tetap kuat dan berkemenangan dalam segala perkara. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang kembali mengingatkan kami untuk selalu sadar dan berjaga-jaga. Berkati kami Tuhan di sepanjang hari ini, dalam segala aktivitas kami, pimpin dan sertai kami. Yang bekerja Tuhan berkati, yang sedang dalam tugas melaksanakan tanggung jawab, dimanapun mereka Tuhan tempatkan, berkatilah ya Tuhan. Yang sedang menikmati liburan, Tuhan lindungi dan sertai, berikan tuntunan selalu. Dan setiap kami dalam segala aktivitas kami, pimpin kami agar hidup kami selalu memuliakan nama Tuhan. Lawatlah setiap kami Tuhan yang sakit, yang sedang dalam pergumulan. Nyatakan kuasa pertolongan dan mujizat-Mu bagi kami. Kami percaya kami alami jawaban doa, kami alami pertolongan dan mujizat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup selalu dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.